Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puputri dari kelas Tadris Bahasa Inggris 4C dengan NIM 205200041. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di RPS mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Miss Susi Francisca MPD. Dialog antar aliran atas problematika dan dilematika kehidupan multidimensional. Berbagai pemikiran yang ditampilkan oleh masing-masing aliran filsafat akan memiliki kemandirian dalam pengambilan sikap berdasarkan cara-cara logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berbagai ragam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bukti nyata bagi fungsionalitas kemampuan manusia dalam memecahkan problem-problem kehidupannya, dan sekaligus akan menjadi modal bagi pengembangan ke arah pengetahuan dan teknologi baru. Selanjutnya, di sini ada beberapa aliran filsafat yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, aliran progresivisme, yang kedua, esensialisme, dan yang ketiga, rekonstruksionisme. Yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Aliran filsafat progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan pada abad ke-20, di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya, tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter, sebab pendidikan otoriter akan mematikan tunas-tunas para pelajar untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang gembira menghadapi pelajaran, sekaligus mematikan daya kreasi baik secara fisik maupun psikis anak didik. Untuk itu, pendidikan sebagai alat untuk memproses dan merekonstruksi kebudayaan baru haruslah dapat menciptakan situasi yang edukatif yang pada akhirnya akan dapat memberikan warna dan corak dari output yang dihasilkan, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang berkualitas unggul, kompetitif, inisiatif, adaptif, dan kreatif, sehingga sanggup menjawab tantangan zamannya. John S. Brubaker mengatakan bahwa filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitikberatkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Di dalam banyak hal, progresivisme identik dengan pragmatisme. Oleh karena itu, apabila orang menyebut pragmatisme, maka berarti sama dengan progresivisme. Filsafat progresivisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme yang telah memberikan konsep dasar dengan azas yang utama, yaitu manusia dalam hidupnya untuk survive atau mempertahankan hidupnya terhadap semua rintangan, dan pragmatis memandang sesuatu dari segi manfaatnya. Progresivisme dianggap
sebagai the liberal road of culture, kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Maksudnya, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka, open-minded, serta menuntut pribadi-pribadi penganutnya untuk selalu bersikap penjelajah dan peneliti guna mengembangkan pengalamannya. Mereka harus memiliki sikap terbuka dan berkemauan baik, sambil mendengarkan kritik dan ide-ide lawan sambil memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikan argumen tersebut. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji, keteguhan, ketangguhan, dan kekuatannya sepanjang masa. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri pada dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Walaupun demikian, prinsip yang dimiliki oleh aliran rekonstruksionisme tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran perennialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Untuk mencapai tujuan, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia atau orang, yakni agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Oleh karena itu, proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya jika saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.